Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kisah wanita cantik yang menggoda ulama. Kisah ini terjadi pada abad pertama Hijriah di zaman tabi'in. Seorang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, adakah di Makkah ini laki-laki yang jika melihat wajah cantikku ini, ia tidak tergoda?" Tanya seorang istri kepada suaminya. Sambil bercermin, ia sangat mengagumi kecantikan yang terpantul di kaca itu. "Ada," jawab sang suami. "Siapakah dia?" tanya istrinya. "Ubaid bin Umair," jawab sang suami. Sang istri diam sejenak. Ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa kecantikannya akan mampu menggoda laki-laki itu. "Wahai suamiku, bolehkah aku membuktikan bahwa aku bisa membuat Ubaid bin Umair bertekuk lutut di depanku?" Sang suami terkejut dengan permintaan ekstrim itu. Tetapi ia sendiri juga merasa rencana istrinya itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk menguji kesolehan seorang ulama. Kemudian ia mengizinkan istrinya. Setelah merias diri sedemikian rupa, berangkatlah wanita itu mencari Ubaid bin Umair di Masjidil Haram. Ubaid adalah seorang ulama yang lahir semasa Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Ubaid bin Umair bin Qatadah Al-Laitsi Al-Jundai Al-Makki. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Saat menjumpai Ubaid, wanita itu berpura-pura meminta nasihat. Ia beralasan kebutuhannya amat penting dan memintanya pindah ke pojok masjid. Sesampainya di sana, wanita itu membuka cadarnya dan tampaklah wajah cantiknya laksana bening rembulan. "Apa yang kau lakukan?" kata Ubaid melihat kejanggalan wanita tersebut. "Sungguh aku mencintaimu. Aku hanya ingin jawaban darimu," sergah wanita itu, terus berusaha menggoda Ubaid. "Sebentar," kata Ubaid. Kini nadanya mulai naik. "Ada beberapa pertanyaan yang jika kau menjawabnya dengan jujur, maka aku akan menjawab pertanyaanmu." "Baik, aku akan menjawabnya dengan jujur. Pertama, seandainya malaikat maut datang menjemputmu saat ini, apakah engkau senang aku memenuhi ajakanmu?" Wanita itu tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan yang langsung mengingatkannya kepada kematian. Ia menjawab, "Tidak." Kedua, seandainya saat ini engkau berada di dalam kubur dan sedang didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir untuk ditanyai, apakah engkau senang aku penuhi ajakanmu? "Tidak," jawabnya. Ketiga, seandainya saat ini semua manusia menerima catatan amalnya dan engkau tidak tahu apakah kau akan mengambilnya dengan tangan kanan atau tangan kiri, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu? "Tidak." Keempat, seandainya saat ini seluruh manusia digiring ke timbangan amal dan engkau tidak tahu apakah timbangan amal kebaikanmu lebih berat atau justru amal burukmu yang lebih berat, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu? "Tidak." Kelima, seandainya saat ini engkau berada di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepadamu, masihkah tersisa rasa senang di hatimu jika aku memenuhi ajakanmu? "Demi Allah, tidak." "Kalau begitu, wahai wanita, takutlah kepada Allah. Betapa Allah telah memberikan segalanya kepadamu." Kini dia tak kuasa menahan air mata. Tadi dia datang ke Masjidil Haram berpura-pura mencari nasihat. Kini ia benar-benar mendapatkan nasihat yang benar-benar menyentuhnya. Sesampainya di rumah, sang suami terkejut melihatnya bersedih. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" "Kita ini termasuk orang-orang yang celaka," jawab wanita itu.
Kemudian ia mengambil wudhu dan sholat. Hari-hari berikutnya ia berubah drastis. Ia tak lagi membanggakan kecantikannya. Ia tak lagi suka berdandan di setiap malam. Ia berubah menjadi ahli sholat dan ahli puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.